Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashar Rashid dengan stamuk F521-22012. Jadi di video kali ini saya akan membahas simulasi untuk membuat buffer overflow untuk tugas UAS mata kuliah Keamanan Sistem Informasi, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Nah, jadi di sini saya akan membuat simulasi dan memberikan penjelasan terkait buffer overflow. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui apa sih itu buffer overflow. Nah, buffer itu kita pecah belah dua ya. Buffer itu adalah tempat penyimpanan, sedangkan overflow itu adalah kelebihan. Overflow itu kelebihan dari tempat ya pokoknya lebih, yang berlebihan lah. Overflow itu yang ngambang tidak sesuai pada tempatnya. Nah, ketika digabung adalah tempat penyimpanan sementara yang berlebihan isinya gitu, dimana nanti bakal bisa merusak sistem dan bisa memberikan akses kepada attacker. Pokoknya bisa memberikan akses kepada attacker, sistemnya bakal rusak dan lain-lain. Nah, untuk contoh buffer overflow di sini ada banyak banget yang selama ini saya cari referensinya. Cuman yang paling melekat, bukan paling melekat sih, yang agak lumayan saya paham dan bisa beritahukan kepada kalian. Yang pertama itu terkait password. Ini hampir sama sih kasusnya, password juga, cuman di sini agak beda dikit lah. Nah, untuk konsep yang pertama ini hampir sama dengan yang di modul yang di dokumen tugas dari ibu, yang dimana kita menggunakan int main ini, terus kita menggunakan gets strcmp, ya pokoknya kurang lebih seperti itu. Yang dimana jadi awalnya gini, saya membuat satu variabel password. Kita zoom aja deh biar lebih kentara. Nah, saya membuat satu variabel password yang dimana password ini nanti sebagai inputan. Oke, sebagai inputan, yang dimana panjang karakternya itu 8. Nah, ini gets, kita pakai gets. Nah, terus kita tentukan passwordnya ini apa sih. Nah, password ini saya taruh di sini lah Ashari. Nah, jika gagal, jika tidak mumpuni, maka atau jika tidak sesuai, dia bakal gagal, ditolak sistem. Dan jika berhasil, dia bakal correct password, yang dimana passwordnya itu awalnya itu kan null, ya kan, satu kan true, null itu kan nol. Nah, jadi ketika passwordnya 1, maka dia akan melewati ini, if pass check, maka akan tampil ini, akses root diberikan ke user. Nah, seperti biasa, untuk kasus yang pertama itu tidak boleh melebihi panjang karakter dari password. Contoh, salah, kok gitu ya. Nah, contoh nih, kita tulis Ashari, ini harusnya benar kan. Nah, tuh, correct password, akses root diberikan ke user. Oke. Coba kita lebih dari, atau kita salahkan passwordnya aja deh. Jangan dulu melebihi dari ini. Kita salahkan passwordnya aja dulu. Kok ke highlight itu dulu ya? Ah, ini nih. Coba kita passwordnya misalnya ayam 123 lah. Coba kita enter. Nah, you fail, atau salah aksesnya tidak diberikan masuk. Nah, di mana sih terjadinya buffer overflow-nya? Ini buffer overflow-nya di sini nih. Ketika kita memberikan variabel dengan panjang karakter begini, tanpa memberikan batasan, maka dia bakal ketimpa, ingat ya, ketimpa alamat memorinya ke sini, alamat memori yang dekat. Ingat ya,
alamat memori yang dekat. Alamat memori yang ini dengan ini hampir sama. Jadi ketika lebih ini, maka larinya ke sini nih. Oke? Gimana? Pokoknya misalnya nih 8 nih, misalnya Ashari apa, pokoknya menutupi 8 itu. Lebih dari 8, dia bakal overflow, dia bakal ngambang. Nah, ngambangnya kemana? Atau mana ya? Pindahnya kemana? Ke alamat memori yang dekat. Nah, alamat memori yang dekat itu adalah pas check nih, pas check. Oke? Alamat itu yang pas check. Nah, jika kita implementasikan jadi gini nih. Oke, kita ulang dulu. Bentar. Nah, contoh. Kita ketik password sembarang aja, misalnya bla 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 bla. Nah, ini kan udah melebihi dari 8. Ingat, melebihi dari 8 karakter. Ketika kita enter, bahasanya you fail. Tapi, ingat, tapi kita diberikan akses root. Ini broken nih. Seharusnya dia harus melewati ini dulu dong. Ingat, dia harus melewati ini dulu dong. Tuh. Karena ini dia mengikuti dari sini ketika passingnya 1. Berarti otomatis dia isi pass checknya di sini. Ingat? Tadi lebih, maka dia akan mengisi ke alamat memori yang terdekatnya. Ingat. Tuh. Kurang lebih seperti itu. Maka terbaca di sistem gagal, tapi dia bisa mengakses ke dalam. Itu apa ya? Attacker lah, dibilang attacker system lah. Nah, ini contoh yang pertama nih. Misalnya di mana sih dilihat itu alamat memori bisa sama? Nah, ini saya bikin satu codingan juga hampir sama. Saya pakai std ini adalah apa ya? Bisa dibilang fungsinya lah, fungsi dari apa C++. Nih, kita lihat di sini nih. Kita tampilkan alamat memori supaya kita bisa lihat nih samanya dari mana nih. Jalankan aja ya di sini ya. Ntar kita clear dulu deh biar gak terlalu mengganggu. Jalankan. Oh wait, ada yang bermasalah. Mungkin kita jalankan pakai terminal. Nah, oke. Udah. Nah, ini udah jalan nih. Enter password. Misalnya, password yang saya input di sini, nih kita keluarkan dulu terminal bentar. Password yang saya tentukan di sini adalah Ashari, sama seperti codingan yang tadi. Ingat, sama seperti codingan yang tadi. Nah, ketika kita masukkan Ashari di sini, oke, diberikan karena sama. Di mana lihat memorinya? Di sini nih. Karena saya pakai pointer. Ini dipelajari di struktur data sih. Untuk mengambil pointer-pointer dari variabel. Ini saya buat di sini nih, pointer. Ada pointer. Jadi, kita lihat di sini nih alamat memorinya. Yang kita input adalah Ashari. Ini sama lah, karena kita samakan. Coba kita kasih beda lah. Ini lihat nih alamat memorinya hampir sama gitu. Karena sama, coba kita kasih beda. Coba kita kasih beda deh. Misalnya passwordnya ayam 123 lagi, ayam 123. Dia bakal error karena beda. Tapi kalian lihat ini. Nih yang saya lingkari. Nih. Coba. Ini yang ini. Kalian lihat. Oke. Nah, kalian lihat ini dengan ini itu hampir sama. Cuma beda belakangnya itu doang, cuma beda 2. Tuh, cuma beda 2. Oke. Beda 2. Makanya dia bisa overflow dikarenakan yang kita input bakal kalau ada berlebihan dia masuknya ke sini password karena alamat memorinya hampir sama. Kata kuncinya itu alamat memori yang hampir sama. Jadi bagaimana solusinya sih?
Nah, solusinya itu yang awalnya itu tadi kan pakai variabel. Yang ini kita ubah ke variabel yang tidak pakai panjang karakter. Loh, berarti bisa dong banyak password? Ya bisa. Cuman di sini dia bisa beri batasan di sini. Dan ini menyesuaikan. Pokoknya setelah kita jalankan nanti ini, apapun yang kayak tadi itu, dia tidak bakal, maksudnya dia tidak bisa bakal overflow karena dia stuck di 8 itu aja, stuck di sini aja gitu. Gak bakal ke sini lagi nih. Gak bakal ke sini lagi gitu loh. Gak bakal ke sini lagi. Dia bakal stuck di sini. Gitu. Terkait buffer overflow, pokoknya kurang lebih seperti itu sih. Contoh lainnya juga ada yang muncul error, ada bug apa kayak gitu tuh. Itu beda terminal, beda output lah. Tapi kurang lebih penjelasan secara umumnya itu seperti ini. Penjelasan secara umumnya buffer overflow. Mungkin link code-nya mungkin saya taruh di deskripsi atau kayak gimana. Pokoknya yang kita bisa tarik kesimpulan sih, buffer overflow seperti ini sih kadang terjadi di terjadi di sebuah sistem kebanyakan, apalagi di programmasi C++ ini, ada di Java juga biasanya. Nah, makanya itu penggunaan fungsi penggunaan metode ini nih yang awalnya kita taruh berikan panjang karakter, kita bisa ubah. Jangan biasakan pakai begini. Biasanya tuh yang kayak begini tuh biasanya biasanya kayak gini tuh bisa terjadinya buffer overflow. Banyak sih metode-metode yang direkomendasinya jangan pakai metode yang lama karena bisa terjadinya kayak gitu. Makanya kenapa saya ubah jadi gini nih, string input gitu, supaya ini tidak ada batasannya. Cuman tidak ada batasan karakter, panjang karakternya, tapi dia memiliki batasan untuk di input gitu. Jadi dia bisa juga mengalokasikan memorinya tuh lebih hemat, nggak amburadul kayak tadi itu. Nah, pokoknya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari pemrograman saya, karena sesuai pemahaman saya juga terkait buffer overflow ini nggak se-expert yang lainnya mungkin, tapi itu saja sih penjelasan simulasi terkait buffer overflow dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.